Nama saya Luciani De Maria, NIM 1907010041, mahasiswa FK Undana, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 6, peminatan Epidemiologi dan Biostatistika. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang toksoplasmosis. Yang pertama, definisi toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah salah satu jenis infeksi luas di dunia yang disebabkan oleh parasit intraseluler Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii pertama kali ditemukan oleh Nicole dan Mankiewicz pada tahun 1908. Toxoplasma gondii merupakan salah satu parasit golongan protozoa yang dapat menginfeksi manusia dan semua hewan berdarah panas. Yang kedua yaitu taksonomi dan morfologi. Toxoplasma gondii berasal dari kingdom Protista, subkingdomnya Protozoa, filumnya Apicomplexa, kelasnya Porozoaciida, ordonya Eukidioridae, familinya Sarcolistidae, genusnya Toxoplasma, spesiesnya Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii hidup, tumbuh, dan berkembang biak secara seksual atau hospes definitifnya hanya di tubuh kucing. Kucing yang terinfeksi Toxoplasma gondii dapat mempunyai manifestasi infeksi sistemik dari infeksi usus. Hospes perantaranya manusia dan hewan, berkembang biak secara aseksual dan dapat menimbulkan infeksi sistemik. Kucing dapat terinfeksi melalui 3 bentuk parasit, yaitu Ookista, Tachyzoid, dan Bradyzoid. Yang pertama, Ookista. Ookista adalah stadium parasit yang berada di tubuh kucing dan berfungsi sebagai stadium reproduksi seksual. Ookista berdiameter 10 μ. Ookista ini terbentuk dari proses gametogoni dan mengandung zigot atau sporon yang dikelilingi oleh dinding sel. Apabila ookista ini keluar bersama feses kucing, ookista yang tidak matang atau immature ookis, maka ookista ini akan menghasilkan 2 sporokista yang masing-masing mengandung 4 sporozoid. Pada saat berada di luar tubuh kucing, ookista dapat mengkontaminasi tanah dan air. Yang kedua yaitu Tachyzoid, merupakan salah satu bentuk replikasi tercepat dari Toxoplasma gondii yang berperan dalam penyebaran sistemik. Tachyzoid mempunyai bentuk seperti bulan sabit atau crescentic form dan berukuran sekitar 2-6 μ. Toxoplasma gondii pada stadium ini mempunyai bentuk yang menonjol pada salah satu sisinya. Penonjolan ini mengandung kompleks apikal yang berfungsi sebagai media perlekatan ke sel membran hospes. Ketika memasuki sel hospes, Tachyzoid akan memiliki selubung dalam vakuola parasitoporus yang berasal dari membran sel hospes. Dalam bentuk ini, Tachyzoid mampu bertahan dan berkembang biak dalam tubuh hospes. Bradyzoid merupakan bentuk dorman parasit Toxoplasma gondii. Keberadaan Bradyzoid ini dalam jaringan dan berbagai organ menandakan adanya infeksi kronis dalam tubuh hospes. Stadium ini merupakan bentuk aseksual dari Toxoplasma gondii yang tumbuh lambat dan bisa berkembang hingga mencapai ratusan parasit dan berukuran panjang sekitar 100 μ. Bradyzoid ini mempunyai kemampuan untuk berpindah dari sel yang terinfeksi ke sel yang tidak terinfeksi dan meninggalkan bentuk yang utuh. Yang ketiga, siklus hidup Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii mempunyai 2 siklus hidup. Yang pertama yaitu siklus hidup seksual dan yang kedua siklus hidup aseksual. Siklus hidup seksual terjadi di usus halus. Hospes definitifnya yaitu kucing. Setelah kucing menelan jaringan yang mengandung kista, dalam tubuh kucing, kista ini akan berubah bentuk menjadi bradyzoid dengan melepaskan dinding luar kista. Proses ini dibantu oleh enzim pencernaan. Bradyzoid ini menyerang sel epitel intestinal kucing.
Bradizoid kemudian mengalami replikasi dan bertransformasi menghasilkan mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet sebagai sel kelamin betina dan makrogamet sebagai sel kelamin jantan. Kemudian bersatu dan membentuk zigot. Tiap zigot atau sporon diselubungi oleh dinding sel dan keluar dari intestinal sebagai ookista tak bersporulasi. Apabila ookista ini keluar bersama feses kucing, maka ookista ini dapat mengkontaminasi tanah dan air. Ookista ini menjadi infektif pada suhu ruangan selama 3-4 hari. Selama waktu ini, sporoblast primer terbelah menjadi 2 sporoblast dan tiap sporoblast akan pecah menjadi 4 sporozoid. Ookista yang mengalami proses sporozoid dalam tubuhnya disebut sporokista yang infektif sampai 1 tahun di tanah. Selanjutnya, sporokista ini masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berdarah panas melalui ingesti daging yang kurang matang atau tanaman dan air yang terkontaminasi dan akan berlangsung siklus hidup aseksual di tubuh hospes intermediate. Setelah hospes menelan ookista infektif, ookista ini akhirnya pecah di traktus gastrointestinal yang akhirnya mengeluarkan bradizoid atau sporozoid yang menginvasi dan berdiferensiasi menjadi takizoid yang berada di epitel gastrointestinal. Takizoid ini kemudian berjalan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Takizoid ini akhirnya bersirkulasi melalui darah dan sistem limfatik dan berpotensi menginfeksi semua jenis sel dan jaringan. Takizoid di jaringan berkembang lambat. Dalam kista, jaringan bradizoid bermultiplikasi dengan endogoni dan bertahan di jaringan sampai seumur hidup hospes. Kista jaringan inilah yang infeksius dan kadang pecah dan kembali berubah bentuk menjadi takizoid. Takizoid ini selanjutnya melakukan reinvasi pada hospes. Takizoid kembali membentuk bradizoid jika tertelan oleh hospes definitif. Bradizoid akan menginisiasi siklus hidup seksual dan siklus hidup Toxoplasma gondii akan berulang. Yang keempat, jalur penularan toxoplasmosis bermula dari feses kucing yang mengandung Toxoplasma gondii. Protozoa ini selanjutnya dapat mengkontaminasi air, tanah, sayuran maupun manusia secara langsung. Transmisi Toxoplasma gondii ke hewan berdarah panas ataupun ke manusia umumnya melalui 3 cara, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, transmisi ini dapat terjadi melalui ingesti ookista ketika makan daging yang kurang matang dari hasil peternakan yang telah terinfeksi Toxoplasma gondii. Selain daging, ingesti ookista juga dapat terjadi dari air, tanah, ataupun sayuran yang telah terkontaminasi Toxoplasma gondii. Manusia juga dapat terkena Toxoplasma gondii melalui transplantasi dari organ terinfeksi. Secara vertikal, transmisi ini dapat terjadi dari ibu ke janin selama proses kehamilan. Pada beberapa hospes, takizoid bisa juga ditransmisikan dari ibu ke anak melalui air susu ibu atau ASI, tetapi langka sekali terjadi kasus transmisi takizoid melalui susu yang tidak terpasteurisasi dan menyebar langsung ke aliran darah. Selanjutnya yang kelima yaitu patogenesis. Pada umumnya, rute infeksi Toxoplasma gondii ke manusia dan hewan berdarah panas lainnya adalah melalui ingesti kista parasit dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Dalam perjalanannya, Toxoplasma gondii tidak mempunyai organel khusus untuk bergerak seperti silia atau flagela. Parasit ini akan bergerak dengan kompleks motor aktin miosin. 3 tipe pergerakan Toxoplasma gondii adalah melalui pergerakan sirkuler, pergerakan heliks, dan pergerakan memutar.
Di antara tipe pergerakan ini, pergerakan heliks memungkinkan parasit ini untuk bergerak ke depan. Sitoskeleton parasit ini terdiri dari adesin yang disekresi dari organel apikal yang bernama mikronema. Protein mikronema inilah yang melekat ke sel hospes dan memfasilitasi pergerakan toksoplasma gondii. Setelah tertelan, dinding kista toksoplasma gondii dihancurkan dalam lambung hospes dan melepaskan bradysoid yang resisten terhadap enzim peptidase di lambung. Oleh karena itu, parasit ini akan bisa menginvasi usus halus. Di usus halus, toksoplasma gondii akan berubah menjadi takisoid dan bereplikasi di dalam sel, membentuk vakuola parasitoporus dan mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Vakuola parasitoporus ini dapat menembus sel hospes dengan cepat. Pada dasarnya, dinding parasit ini melekat longgar ke sel permukaan hospes. Afinitas yang lemah ini dimediasi oleh protein permukaan dari parasit yang bernama SAX atau surface antigen dan RSS atau SAC related sequences dan SUSAS atau SAC unrelated surface antigen. Perlekatan ke sel hospes ini diduga dimediasi oleh lebih dari satu molekul hospes. Walaupun belum ditemukan reseptor spesifik pada sel hospes, diduga laminin, lektin, dan SAC1 berperan dalam masuknya perlekatan dan masuknya takisoid. Setelah masuk ke usus halus, takisoid akan menembus lapisan epitel intestinal dan bermigrasi ke lamina propria. Di lamina propria ini, takisoid akan mengaktifasi respon imun yang cukup kuat berupa polimorfonuklear neutrofil, monosit, dan sel dendritik. Sebagian parasit akan mati oleh respon imun ini, sebagian lagi akan tetap berkembang biak di dalam sel. Parasit berkembang biak di dalam sel akan bermigrasi ke nodus limfatikus dan kelenjar limfa melalui limfatikus intestinal. Selanjutnya, dengan perantara aliran limfe, takisoid akan disebarkan bersama aliran darah melalui mekanisme transendotelial migration atau disebut dengan TEM. Toksoplasma gondii pada akhirnya bisa menginfeksi semua organ dan jaringan tubuh hospes yang mempunyai sel inti. Di jaringan, kista akan terbentuk 7 hari setelah infeksi dan akan terus berada dalam tubuh hospes seumur hidup hospes. Kista takisoid ini akan berproliferasi dan membentuk nekrosis. Jika respon imun tubuh hospes baik, maka takisoid akan tereliminasi dari jaringan tubuh hospes. Tetapi, jika respon imun hospes buruk atau mengalami gangguan, maka infeksi akut akan terjadi dan berlangsung progresif serta dapat menimbulkan manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini bervariasi di tiap jaringan dan bisa sampai terjadi kerusakan berat melalui pengaktifan reaksi peradangan. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu tanda dan gejala klinis. Gejala berhubungan dengan toksoplasmosis okuler unilateral yang terkena yaitu nyeri okuler ringan, pandangan kabur, tampak gambaran bercak melayang pada oftalmoskop. Keluhan penderita biasanya pandangan kurang jernih. Secara klinis ditemukan granulomatosis iritis, vitritis, pembengkakan selaput optik, neuroretinitis, vakulitis, okulasi vena retinal, tergantung peradangan dan berapa aktif virus menyerang mata. Funduskopi dan toksoplasmosis aktif menunjukkan gambaran putih kekuningan, lesi korioretinal dan sel-sel vitreous. Dapat juga terjadi lesi inaktif. Pada orang yang sehat sekalipun ditemukan serum antibodi toksoplasma, infeksi toksoplasma masih asimptomatik.
Manifestasi yang muncul tergantung pada umur, virulensi strain Toxoplasma, jumlah parasit, dan lokasi organ yang diserang. Semakin muda usia terkena infeksi Toxoplasma, misalnya pada bayi, maka kerusakan akan lebih berat seperti infeksi pada otak, organ yang tidak mempunyai kemampuan regenerasi. Lesi yang ditimbulkan akan lebih berat dan permanen. Pada bayi, manifestasi yang ditimbulkan bisa berupa hidrosefalus yang disebabkan karena penyumbatan pada aqueductus sylvii. Manifestasi klinis yang sering muncul pada orang dewasa biasanya berupa limfadenopati lokal atau umum, baik superficial ataupun dalam, yang biasa ditemui di sekitar kelenjar leher, disertai dengan rasa lelah, demam, nyeri otot, dan rasa sakit kepala. Kadang-kadang ada eksantema dan retinokoroidinitis pada dewasa dan pubertas sebagai merupakan manifestasi reaktivasi kelanjutan infeksi kongenital. Retinokoroiditas yang berat biasa sampai membutuhkan enukleasi. Yang ketujuh yaitu klasifikasi toksoplasmosis. Untuk tujuan klinis, toksoplasmosis dibagi menjadi 5 kategori, yaitu toksoplasmosis pada pasien imunokompeten. Yang kedua, toksoplasmosis pada pasien imunokompromited. Yang ketiga, toksoplasmosis kongenital atau bawaan, toksoplasmosis ular, dan yang terakhir toksoplasmosis pada kehamilan. Yang berikutnya yang ke-8 yaitu epidemiologi penyakit toksoplasmosis. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia karena kemampuannya untuk menimbulkan infeksi yang pada hakikatnya bisa mengenai setiap sel pejamuk yang berinti. Toxoplasma gondii hampir dapat ditemukan di seluruh dunia dan telah menginfeksi lebih dari 50% populasi manusia di dunia. Sekitar 10-15% penduduk di Amerika Serikat yang ditampilkan hasil positif dalam pemeriksaan serologi seropositif pada HIV/AIDS. Pasien memperkirakan sekitar 10-45%. Hasil pemeriksaan IgM dan IgG anti-toksoplasma di Indonesia, manusia sekitar 2-63%, kucing 35-75%, babi 11-36%, kambing 11-61%, anjing 75%, dan ternak lainnya di bawah 10%. Yang ke-9 yaitu faktor risiko. Faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya toksoplasmosis yaitu yang pertama, yang menderita HIV/AIDS. Yang kedua, sedang menjalani kemoterapi. Yang ketiga, mengonsumsi obat yang mengandung steroid. Yang kelima, faktor kehamilan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu upaya pencegahan. Upaya pencegahan infeksi primer dapat dikurangi dengan menghindari bahan makanan yang terkontaminasi ookista dan memakan daging yang kurang matang. Daging harus dimasak hingga suhu 60 derajat Celcius dan dibekukan untuk mematikan kista. Tangan harus dicuci sampai bersih setelah bekerja di kebun. Sayur dan buah-buahan harus dicuci dulu dan hindari kontak dengan kotoran kucing. Darah yang digunakan untuk transfusi pada penderita dengan keadaan umum lemah dengan hasil serologi kehamilan seronegatif harus mengalami pemeriksaan screening beberapa kali selama kehamilannya untuk menemukan bukti adanya infeksi jika mereka terpajan dengan situasi lingkungan yang memberikan resiko terkena infeksi Toxoplasma gondii. Sekian materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi penonton dan bagi kita semua.